Akhirnya di situ nggak mentah lagi, saya seperapat daripada kursi Soekarno itu kan, yang memang ada pembatas hanya bambu atau kayu gitu kan. Saya hampir tuh, mungkin kalau saya nggak ada sanggah kayak gini kedorong angin, udah jatuh dan nggak ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscribers Bang Robi, terima kasih banyak atas support kalian. Kalian yang suka nontonin, suka ngasih komentar, suka share, yang sudah subscribe. Kita hadir lagi di episode barunya Bisikan Goib. Terima kasih ya buat supportnya ya. Yang satu ini kenapa paling suka banget ya nyari berita tentang setan alias juga entitas yang lainnya begitu. Padahal kita enak aja tidur di rumah, tapi yang satu ini tuh jadi reporter setan, gue kagak ngerti. Demen banget nyari berita setan kesana kesini, nyari berita setan yang dapetnya berita mayat ketemu. Kan agak, aduh sulit, tapi itu memang adalah bagian dari perjalanan karirnya sebagai YouTuber ya. Kita senang banget hari ini sudah ada Bang Kumis guys, tepuk tangan. Jadi kalau ngomong soal beliau di YouTube channelnya ini ada linknya, tolong di subscribe, ramai ini guys ya. Bang Kumis ini emang hobi banget penelusuran. Agak sedikit berbeda dengan penelusuran Bang Robi dulu, barengan sama tim YTT di Opera. Itu aku penelusuran kayaknya krunya ada 50 deh. Banyak ya. Ada pilot drone-nya, ada tim kreatifnya, ada make up-nya, gitulah. Pokoknya rame sama teman-teman di YTT. Tapi agak sedikit mirip dengan tim aku waktu di Ba'da Maghrib bareng sama Star Hits. Ya kita small group of crew aja, kayak maksimal 7 orang. Beliau ini kagak maksimal 2 orang, satunya pun tuh adalah partner. Kalau co-host ya. Kalau misalkan lagi konten bareng, lagi collab, baru ada. Jadi sendirian? Sendirian, solo explore. Bener-bener sendirian. Solo explorer-nya, ya ampun. Nggak pipis di celana, Bang? Enggak. Itu bener-bener, ya kita sendiri. Ya. Bahkan yang ditakutin itu hanya kayak orang jahat aja. Karena kan kita benar-benar sendiri dilepas. Gitu. Aku pengen dong ceritain lokasi mana aja yang Bang Kumis sudah datengin. Terus lu punya cerita apa, pengalaman apa aja, silakan ceritain. Oke, boleh. Jadi Solo Explore itu memang udah sejak 2018. Jadi main hantu itu sejak memang dulu dekat rumah itu viralnya Rumah Kentang, Gandul, Cinere gitu kan. Jadi di situ kok ngelihat banyak banget konten kreator itu pada di situ gitu. Bahkan deket banget sama rumah kan. Kenapa nggak coba dengan hal penasaran itu? Akhirnya cobalah untuk penelusuran kan. Berpikir nggak percaya gitu kan. Awalnya kan nggak percaya banget sama yang namanya hantu yang berwujud langsung gitu. Pokoknya ya udah langsung mutusin gue bakal jadi solo explore nih. Dan bakal coba untuk beranikan diri. Bang Kumis sendiri punya sixth sense, punya indera keenam? Kalau untuk itu enggak, tapi lebih dominan sensitif terhadap makhluk-makhluk wanita. Gitu. Yang wanita? Yang wanita. Ya. Nah jadi yang paling gokil nih, mungkin karena beliau ini sudah explore Jakarta sedetail itu, sebanyak itu, dia ke puncak, lalu beliau ini yang aku dengar ke Sukabumi juga. Ya. Ke pulau apa sih? Waktu itu kita sempat sebelum ke pulau itu kita mencoba untuk ke Karanghau. Kita ini berarti nggak sendirian ya? Maksudnya saya. Oh gitu. Iya. Saya coba untuk ke Karanghau. Jadi kitanya itu ya kita berkolaborasi dengan Ghoster di Sukabumi di sana. Dan mereka mengindikasikan bahwa kalau berani lu harus coba di Karanghau. Katanya. Iya, karena di situ tempat sakral yang memang Nyi Ratu Kidul gitu kan. Tanpa ada pembekalan apapun loh? Nggak ada. Mereka teman-teman dari komunitas Ghoster gitu, mereka punya pembekalan ilmu atau apa gitu? Mereka pasti ada backupan. Dirimu doang yang polosan? Iya. Nggak ada oplosannya? Nggak ada oplosannya. Serem banget. Modal nekat, modal ya udah. Yang penting saya niat baik, berangkat baik, selamat, pulang baik, juga selamat gitu. Akhirnya, selamat nggak? Sakit sih. Nggak selamat. Ceritain apa yang terjadi di pulau di Sukabumi itu. Jadi tantangan dari Ghoster Sukabumi itu Pelabuhan Ratu Karanghau yang dimana memang ada 7 sumur di situ dan kursi Soekarno.
Aku mohon maaf ya Mas ya, Iya, kalau iya, iya. cerita itu langsung naik ya. Karena dari dulu, walaupun cerita di rumah, nggak tahu kenapa sampai sekarang Iya. selalu mereka itu kayak ya paham gitu. Hmm. Akhirnya di saat itu aku mau start jam 00.00, nggak mau jam 9, nggak mau jam 10. Ghoster Sukabumi langsung kan. Pas saya di penginapan bilang, yakin Bang Kumis, ini bahaya loh, ini keselamatan Bang Kumis, nggak peduli. Yang penting aku niat baik. Mereka kan memang logatnya agak Sunda gitu kan. Pilih antara dua. Mau sakit, ataupun mau nggak ada gitu, ataupun bisa jadi gila. Tadi ada dua kan. Tapi saya orangnya yang bener-bener ya udah nggak apa-apa. Yang penting gue niat baik gitu kan. Kita bertemu di sana ada beberapa ghoster yang bilang dan meyakinin bahwa jangan dipaksa Bang Kumis. Iya. Ini bahaya. Bang Kumis orang jauh, bukan orang sini. Bahkan yang orang sini aja itu nggak berani. Aku tegasin ke mereka kan. Saya punya adab, punya etika. Dan saya nggak bakal tahu ya, Sembrono lah. sembrono. Nggak boleh sompral juga. Iya, iya, iya. Kita juga udah paham kan. Akhirnya dia memutuskan kita lebih baik salaman dulu gitu kan. Salaman dalam arti, kalaupun ada yang terjadi apa-apa, mereka takut. Saya berpikir ini udah tanggung jawab sepenuhnya saya gitu. Iya. Malah saya berterima kasih sama mereka yang udah menjamu saya, Iya. yang udah baik ya kan untuk mengizinkan gitu kan. Padahal tempat itu kan benar-benar yang nggak sembarangan kan. Akhirnya saya coba telusuri dan saya terlalu nengok belakang karena saya nggak mau mereka nge-backup mereka itu mengindikasikan lempar-lempar sendiri Iya, gitu. Saya nggak mau setting-setting lah. Iya, iya. Pokoknya jangan, saya selalu ke belakang dan make sure ke penonton saya bahwa saya beneran sendiri. Gila sih. Bro. Selalu saya puter kamera, selalu setiap sudut belakang nggak ada. Akhirnya ketika sebelum ke 7 sumur itu saya mencoba untuk ke kursi Soekarno ya. Itu yang memang langsung condong ke laut. Saya hanya memegang center, tripod, dan kamera di saat itu. Lalu saya berjalan, muncullah beberapa kelelawar dulu, awal itu lewat. Saya berpikir, Parunten, permisi, ya mungkin mereka menyambut, tapi saya ya bodo amat gitu kan. Yang penting cuma gitu doang gitu kan dalam hati. Akhirnya saya mencoba jalan lagi, tiba-tiba angin yang memang kita sadari bahwa terlihat lautan itu berlawan, tetapi angin itu mendorong saya. Lah, kok bisa mendorong gitu kan? Bahkan saya langsung berpikir, harusnya angin yang saya rasa itu ke sana, tapi dia menyuruh saya ke sana. Dan ternyata di saat itu saya berpikir, ini udah nggak beres nih. Iya. Ini belum ke mereka, belum gua nyemplung itu kan yang katanya harus mandi di 7 sumur itu. Ini udah diinteraksi keren banget nih. Akhirnya setelah angin itu tersebut ada satu pohon. Di situ saya hanya memandang satu pohon yang mereka hanya di situ saya udah yakin mereka satu sudah mengindikasikan bahwa sambutan daripada kelelawar yang dimana tiba-tiba segeroyokan kelelawar itu melewati saya, kedua angin, dan ternyata pohonnya bergerak. Itu malam hari, mungkin setengah jalan itu belum sampai setengah 1 ya Mas ya, masih dekat, paling jam 12 lewat. Akhirnya saya di situ benar gitu kan, maksudnya dengan statement, benarkah di sini kalian ada di sini? Saya salahnya menyebut si ratu itu. Itu yang benar-benar fatal. Jadi seketika kita benar-benar nggak pengen sompral, tapi refleks bener banget. Di situ langsung kayak, emang bener di sini pakai baju hijau-hijau nggak boleh? Emang bener? Iya ada gitu, nantang sebenarnya. Itu kan refleks dari emosional yang memang udah disambut interaksi, gitu kan. Akhirnya di situ nggak mentah lagi, saya seperapat daripada kursi Soekarno itu kan, yang memang ada pembatas hanya bambu atau kayu gitu kan. Saya hampir tuh, mungkin kalau saya nggak ada sanggah kayak gini kedorong angin, udah jatuh dan nggak ada di situ. Karena kan setelah view bawahnya itu udah karang-karang, kalau di Karanghau tuh. Itu bener-bener saya nggak ada HT di situ. Saya cuma meminta tolong sama diri saya dan selalu bilang ibu gitu kan. Tolongin saya Bu.
Akhirnya di situ saya, Sebentar, setiap Masya diri gue Allah. bilang ibu tolong saya buka jalan di rumah, ibu lu bilangnya udah Ah, gue bilang tong jangan jalan-jalan sendiri, lu masih jalan-jalan sendiri, gue udah bilangin jangan iya, iya pergi-pergi gitu bener. kan. Iya. Lanjutin lagi. Akhirnya Hampir kok itu. hampir koit, bener-bener itu bener-bener gak bisa dilupa. Mungkin kalau saya gak bisa memegang itu bambu, bener-bener kayak bambu doang. Kita tuh udah view-nya udah lautan, di bawah udah kayak karang-karang. Di situ saya mau minta tolong sama siapa, mau megang handphone repot, teman-teman juga kan nggak bisa. Saya nggak udah mastiin nggak mau di backup gitu. Akhirnya saya cuma bilang ke Ratu. Jadi saya seolah-olah tuh ngomong sama mereka atau bangsanya mereka bilang naikkan saya dari sini. Kalau tangan saya nggak kuat, saya nggak bisa pulang dan saya pulang bukan saya lagi maksudnya, udah nggak ada gitu. Saya memohon, saya bersolawat, disitulah ada kekuatan yang dimana memang nggak tahu kenapa tiba-tiba kedorong. Jadi seolah-olah lu yang harusnya nggak percaya itu lu kosong dan itu udah jurang jatuh ke karang, tapi lu kayak ngerasa ada penyangga yang memang gitu. Akhirnya tuh saya selalu berdoa dan menggapai untuk agar kaki saya bisa naik. Di situ saya percaya bahwa wah berarti ya tadi keceplosan dikit aja udah fatal nih. Dan nggak sampai di situ. Setelah saya mau explore lagi ke beberapa, kan itu udah posisi di atas kan kalau yang kursi Soekarno itu, saya mau jalan lagi, itu ketika kayak dipatahin sama mereka. Kok jadi berat gini ya? Jadi jalan hanya, saya langsung menyebut nama Allah, Astagfirullahaladzim. Kan gak lucu banget ya. Tiba-tiba setruk kan gitu, saya udah berpikir, gak lucu banget, gue masih muda kok setruk gitu ya. Tapi posisi yang memang kayak kesemutan, tapi tuh gak bisa nginjek. Di situ saya, Masya Allah. Ya udah, saya pastiin untuk profesional kan. Saya nggak mau baru segitu udah kenop. Saya nggak bisa. Kalau belum akhir, saya harus pastiin. Di situ terus jalan dan akhirnya ada persimpangan yang dimana memang turun ke bawah itu dan melewati pintu masuk untuk pemandian. Akhirnya di situ saya ketemu Abah untuk dipandu untuk mandi atau untuk nyempung di 7 sumur itu. Abah itu ngeliat saya itu kayak gitu. Kenapa bah gitu? Ini bayarnya gimana? Tadi udah ngelewatin itu. Udah. Jadi kan kalau ke Karanghau itu ngelewatin beberapa akses tuh. Udah perizinan udah. Oh saya pemandunya gini tapi saya nggak bisa kayaknya nih. Jangan pulang gitu. Balik gitu. Kayak bahasanya kayak balik gitu. Bah, kenapa? Apa nggak boleh record? Perasaan daily vlog lain beberapa video boleh kok nge-record. Apa ada larangan malam hari nge-record? Kayak gitu kan. Saya statement kayak gitu, dia bilang hanya dia gitu kayak ngeliat saya gitu. Saya nggak tahu apa gara-gara yang di atas nih udah ngikut saya, dia tahu apa jangan-jangan dia tahu bahwa udah ada serangan nih, kita nggak tahu dia orang bisa atau enggak kan, di situ masih awam banget. Akhirnya saya mutusin bahwa saya udah explore ke sana, saya konten kreator misteri, saya dari Depok. Wah mang ada yang ngikut gitu, makanya nggak berani untuk mamang mandi ke sini, takutnya yang ada dibawa bener. Saya pastiin, saya buka baju langsung, saya mau mandi, saya udah bayar juga, saya udah izin juga, saya boleh juga ngonten. Dia panggil temennya, panggil Abah, itu tua. Kalau dibilang kayak kongkong ya udah tua gitu kan, dia panggil Abah yang ingin gantikan mendampingi saya untuk mandi itu. Ya udah mandi, dia langsung bilang ada sesuatu yang bikin sakit hati, tersinggung. Saya berpikir apa sih? Gue cuma keceplosan doang. Lagian kalau emang lu ada kan ya gue kan emang dari dulu udah kayak gini kan. Akhirnya tuh si Abah bilang memutusin bahwa lebih baik nyebur apa mau diobatin di sini sebelum terlambat. Saya nggak percaya. Padahal saya menutupi bahwa saya udah nggak bisa untuk menyanggah di kaki kiri yang emang dari atas itu turun udah semi stroke tuh. Wah itu bener-bener luar biasa. Jadi kayak orang kesemutan yang memang bener-bener kita bangun tuh susah. Tapi ya profesional dalam video kan kita ya udah kuat-kuat aja kan. Akhirnya saya mau mandi aja gitu. Saya mutusin saya mau mandi aja. Saya mau mastiin saya kecepretan gak sih? Gitu. Bener gak sih yang dibilang bahwa kena air itu nanti pulang bakal ada kebahagiaan, keindahan. Ya udah kalau mau kayak gitu resikonya di AA. Ya udah gas.
Saya nggak pakai nanya tempat ini tempat mana, taruh tripod di kayak karang-karang dikit, itu saya langsung buka di situ. Yuk, niat baik ya gitu. Jadi setiap beberapa pemandian itu memang dia itu kita harus diniatkan baik gitu kan. Akhirnya saya coba untuk ya udah niat baik, akhirnya disitulah baru terjadi yang dimana memang saya tiba-tiba pas nyelam gitu kayak ditarik. Dan pas baru satu, kan ada beberapa sumur tuh, pas baru satu sumur, saya bilang udah, Gak kuat. udah Malah gitu. pegang tangan ke kamera Iya, malah langsung. pegang tangan. Akhirnya saya bilang nggak kuat, teman-teman nanti bakal saya ini di atas ya. Akhirnya yang satu datang kan nolongin. Iya. Udah dibilang pakai baju, ayo, cepet ke pendopo gitu. Itu berarti 7 sumur Gila. baru yang pertama Baru tuh? yang pertama, belum Langsung pulang ke Depok? langsung ke pendopo. Kan teman-teman nungguin di parkiran Iya, kan. Wah, udah bener kan nih, kayaknya nantang nih gitu-gitu Iya, kan. iya. Akhirnya orang sana bilang katanya, ya ini udah Iya. fatal dan kena. Dan akhirnya tuh saya bilang nggak sakit, saya nggak percaya yang namanya lu bisa ngobatin secara langsung. Saya mutusin untuk ke base camp aja, kita cabut pulang. Dan di situ pas pulang barulah saya ngerasain bahwa ini sakit yang memang aneh, yang nggak bisa dibilang medis itu bahwa ini sakit, dan nggak bisa dibilang bahwa ada penyakit gitu. Makanya kan saya sampai bilang gimana ya gue kayak gini ya. Dan di rumah itu hanya bisa di kamar aja. Ini semua dilumpuhin sama mereka. Dan akhirnya saya kontak Ghoster Sukabumi untuk Kontak itunya. jujur, kok gue ini kalau emang medis kan ketahuan ya. Masa gue nggak lucu banget setru kan? Wah itu kan udah dibilang kena gitu. Ya udah mau dijemput atau gimana? Karena kalau kayak gitu sembuhnya pasti di sana lagi. Di situ harus balik lagi. Di situ saya berpikir, gila gue hampir 2 minggu nggak bisa aktivitas, selalu di kamar. Dan di kamar itu kayak ngerasa hawanya itu kayak masih kayak gemuruh-gemuruh ombak. Di saat kita ketiduran atau kita tidur ayam itu kayak gemuruh ombak angin kayak gitu. Cuma saya ngerasain balik lagi setelah udah 2 minggu itu bener-bener nggak bisa aktivitas kerja. Akhirnya di situ dibawa sama mereka ke orang bisa. Di situ kata dia gini, ini nyaris masih selamat. Ada yang pulang dari sana langsung gila, ada yang pulang di sana langsung nggak ada. Dan ini anehnya tuh kamu beda gitu. Bedanya dalam arti saya ngikutin kan pengobatan dia, dikasih air, disiram-siram, disuruh minum, di satu ruangan saya disuruh sholat gitu, ngikutin dia sholat. Di situ saya diem kayak meditasi gitu. Tapi di situ ya memang pengobatan dia seperti itu saya ikutin. Tapi darilah tiba-tiba kaki yang tadinya kayak kesemutan dan kram itu kan sampai dipandu, bilangnya cedera. Saya sampai bohong sama orang tua kan, makanya itu jangan sampai bohong sama orang tua, itu fatal banget. Bener-bener. Nah, lu mah emang gak sering mau. Begitu kayaknya. Paling sempel sama orang tuanya anak. Iya, jadi bilangnya tuh ke Seleo pas explore. Jadi kan dibikin pandu gitu kan. Dan ternyata itu menjadi fatal. Mendingan jujur sekalian bahwa itu serangannya nggak bohong, emang itu serangan gaib yang aneh. Itu kebawa sampai ke mimpi nggak sih Bang Luis? Itu sebenarnya nggak bawa ke mimpi, cuma ya kayak kita mau tidur aja kayak nggak bisa gitu. Jadi kayak lu sakit tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain di kamar. Berarti sesungguhnya mau jadi solo traveler, soloist. Mau jadi solo explorer juga lu harus banyak pertimbangan dan persiapan. Sebenarnya ya? gitu. Gak bisa kosongan doang aja gitu langsung berangkat. Makanya kan berpikir bahwa ya berarti ya the real yang memang lu nggak boleh main-main di beberapa titik. Lu nggak boleh main gitu. sih, bisa nyawa melayang. Gue kadang-kadang sama kru aja gue nggak berani loh Bang. Kalau gue, ini kejadian lu ke Sukabumi dulu atau kejadian Jakarta Barat dirimu ketika lagi explore ketemu sama mayat? Jadi itu beruntun sih. Oh beruntun? Beruntun. Yang mana duluan? Kalau menurut gue masih ya. Jadi setelah garap Jababeka, Bekasi, Cikarang, Tambun, habis itu barulah explore wisata misteri. Karena beberapa segmen itu per pekannya uploadnya beda kan. Akhirnya bahwa tepat di Desember memutuskan bahwa berdoa. Jadi Bang Kumis berdoa, semoga di 2021 Januari saya ngedapetin yang real, jackpot gitu, biar penonton semakin senang. Itu doa kan, minta doa. Akhirnya saya coba untuk mutusin bahwa kembali
ke Jakarta lagi gitu. Cuma saya berpikir ada segmen yang dimana subscriber yang mau rekomendasi tempat itu boleh. Jadi langsung dan bisa ketemu Bang Kumis nih gitu. Gue mau nanya, yang takut sama ondel-ondel siapa ya? Lu takut sama badut atau ondel-ondel nggak? Bang ondel-ondel cewek. Takut Malah. ya? Iya. Lu takut badut juga? Badut juga sama takut. Gue tulis nih. Wah, iya. Fobia badut dan ondel-ondel cewek. Jadi ya emang kalau ondel-ondel cewek kan, ondel-ondel cowok ada berkumisnya. Iya. Itu disangkanya saya. Maksudnya mau dipasangin sama ondel-ondel cewek. Jadi setiap ada orang kalau di Cinere gitu-gitu kan, bisa langsung muter balik Gue liat dulu. pas kecil lu sih. Gitu. Saya orangnya lebih takut kayak gitu. Maksudnya kan Daripada kayak setan kan? daripada Ini setan. aneh emang. Gitu. Dia setan kagak takut, mau dibunuh, dijorokin jurang kagak takut, sama Iya. ondel-ondel dia takut. Nggak Kalau aneh sih, ondel-ondel gue juga takut badut soalnya. Iya, Tos. terus sama kita. Bro, thank you banyak, Iya. makasih banyak, Thank you banget. semoga menginspirasi. Amin. Ya, intinya apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, doa nyokap, Betul. orang tua nomor satu ya. Nomor satu. Dan yang kedua, kata Doi tadi, jaga attitude kita, adab kita. Kita pamitan, jangan lupa cek keranjang. Keranjang Bang Robi, jangan keranjang suami orang, bahaya. Dadah, Assalamualaikum. Bang Kumis, makasih. Tepuk tangan dong, guys. Thank you, Bang Kumis.